Suaranya lebih jelas ya? Oke. Oke, karena ini juga udah 49 orang, kita mungkin bisa mulai sekarang ya, teman-teman. Teman-teman mungkin yang nggak berhalangan untuk on-cam, kita bisa on-cam sama-sama, dan jangan lupa untuk kita sama-sama pakai virtual background sesuai dengan tema yang udah ditentukan dari BP-nya. Tema minggu ini adalah Dream Country ya, teman-teman. Negara impian. Ya, kalau teman-teman lihat ini mungkin teman-teman langsung tahu ya, ada kincir angin, ada bunga tulip. Itulah apa namanya, dream country-ku ya, negara impianku, yaitu Belanda. Nah, ngomong-ngomong soal Belanda, kali ini kita juga akan ngomongin tentang Belanda, apa yang dia lakukan selama di Indonesia. Setelah kita merdeka, kita tahu Belanda eh, dan sekutu ya, tapi dalam hal ini maksudnya adalah Belanda yang mau lagi untuk merongrong atau merebut kembali, mengganggu kemerdekaan yang sudah kita peroleh. Teman-teman, ini tempatku hujan, jadi kalau misalnya agak kenapa-napa sinyalnya, teman-teman boleh chat aku ya, teman-teman ya. Chat di chat chat box saja. Nanti kita mungkin kalau mau interaktif, ada pertanyaan ke aku, atau aku kasih pertanyaan dan teman-teman mau jawab, bisa on mic atau melalui chat. Nah, kita akan mulai. Sebelum itu mungkin aku perkenalkan diriku dulu ya. Nama aku Michael Nicola Prayoga. Teman-teman bisa panggil aku Michael. Sekarang kuliah semester 3 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Nah, oke teman-teman, kita akan mulai pembahasan kita kali ini. Ini yang kira-kira kita akan bahas ya, teman-teman. Situasi Indonesia, tema kita adalah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi ini seperti bersambungan gitu ya, teman-teman, dari sesi belajar sebelumnya. Kalau sebelumnya aku ngajar tentang proklamasi kemerdekaan dan juga tentang situasi Indonesia di tahun 45 sampai tahun 49 ya. Sebelumnya lagi teman-teman juga mungkin udah belajar tentang apa namanya, penjajahan Jepang, dan juga sedikit tentang proklamasi. Nah, ini semacam bukan sambungan ya mungkin. Ini kita akan membahas lebih detail tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang akan kita bahas kali ini, pertama kita akan mereview sedikit mungkin ya tentang situasi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Khususnya dalam hal ini yang akan aku bahas adalah dalam bidang politik dan pemerintahan, kemudian dalam bidang hukum, dalam bidang ekonomi, dan kemudian dalam bidang hankam ya, pertahanan dan keamanan. Yang kedua, kita juga akan membahas tentang datangnya Nika ke Indonesia ya. Dalam hal ini Nika membonceng sekutu ya. Kita akan bahas nanti. Selanjutnya juga perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, kita tahu dilakukan dengan dua cara, teman-teman. Yang pertama dengan mengangkat senjata ya, perang, pertempuran dan sebagainya. Dan yang kedua adalah perjuangan dengan menggunakan cara perundingan ya. Kita berjuang di meja perundingan, berjuang secara diplomasi, teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke topik pertama ya, teman-teman, tentang situasi Indonesia di awal kemerdekaan. Oh ya, ini teman-teman kalau mungkin ada pertanyaan, bisa langsung di chat aja ya, teman-teman. Atau kalau mau langsung ngomong juga nggak apa-apa. Nanti sambil jalan, kita sambil jawab-jawabin pertanyaan yang masuk dari teman-teman semua. Oke, ya. Pertama, dalam bidang politik dan pemerintahan, kita tahu bahwa setelah kita merdeka, ya, satu hari setelah kita merdeka, 17 Agustus proklamasi, 18 Agustusnya diadakan sidang PPKI, teman-teman. Sidang PPKI dilakukan dari tanggal 18 sampai tanggal 22. 18 itu membicarakan tentang pembentukan, bukan pembentukan, pengesahan UUD 45, kemudian tentang pengangkatan, pengangkatan, atau mungkin bukan pengangkatan, lebih tepatnya pemilihan ya, pemilihan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Itu 18, kemudian 19, 22, itu tentang sidang-sidang PPKI. Kemudian juga tentang maklumat-maklumat politik penting, teman-teman. Jadi pemerintah saat itu sudah mengeluarkan maklumat politik ya, maklumat politik
3 November, maklumat politik yang lain-lain ya, 3 November terutama yang terkenal itu ya, tentang pembentukan partai-partai politik, teman-teman. Kemudian di bidang hukum, kita di sidang PPKI sudah mengesahkan UUD 45, yang mana UUD 45 ini menjadi, kalau kita lihat secara hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, ini yang paling tinggi, teman-teman. UUD 45, baru setelah itu kemudian TAP MPR, baru setelah itu undang-undang atau perpu, dan seterusnya sampai ke peraturan daerah kabupaten kota, terus nanti terakhir baru mungkin peraturan desa gitu, teman-teman. Jadi di bidang hukum sudah ada UUD 45, ya kemudian akan ada lagi berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, tapi kita nggak akan bahas itu, teman-teman. Selanjutnya di bidang pertahanan dan keamanan, di sidang PPKI juga, mungkin tanggal 19 atau yang tanggal 22 ya, teman-teman. Itu dibentuk Badan Keamanan Rakyat BKR. Nah, BKR ini kemudian berubah menjadi, namanya berubah ya, BKR, TKR, kemudian TRI, baru kemudian kalau nggak salah di tahun 1947, namanya berubah menjadi TNI, teman-teman. Nah, selanjutnya dalam bidang ekonomi. Nah, kalau tadi 3 bidang ini adalah yang berkaitan dengan pencapaian. Nah, bidang ekonomi ini kita cukup sedikit, apa ya, nggak terlalu kuat, nggak terlalu solid ya, karena ya otomatis lah kita masih baru merdeka, ya situasi belum stabil ya. Kita mengalami inflasi besar ya. Penyebabnya pertama karena beredarnya 3 mata uang di dalam waktu yang bersamaan ya. Jadi Belanda dulu sebelum tahun 42 kan Belanda cabut ya, dia menyerah kepada Jepang. Belanda sebelum itu karena dia sudah, ini ada yang bilang katanya di dia layarnya hitam. Hitam nggak di teman-teman? Enggak kok, Kak. Enggak ya? Enggak, oke. Oke, mungkin kamu mungkin karena sinyal atau apa gitu ya. Tetap ikut aja, nanti kalau ada yang kurang jelas kan teman-teman juga bisa akses PowerPoint-nya, teman-teman juga bisa akses videonya nanti. Tadi oke, beredar 3 mata uang di saat yang bersamaan. Belanda dari dulu sampai tahun 42 itu sudah mengeluarkan mata uangnya sendiri ya. Kemudian Jepang, walaupun cuma 3,5 tahun, tapi juga mengeluarkan mata uang. Jadi uang Hindia Belanda, uang Jepang, kemudian ada juga uang ya Fashbank, teman-teman. Ya. Selanjutnya juga ada blokade laut oleh Belanda ya. Jadi laut itu diblokade. Kita nggak bisa berhubungan dengan secara politik, ekonomi gitu ya, nggak bisa berhubungan keluar karena adanya blokade laut oleh Belanda, teman-teman. Ini yang mungkin menjadi penyebab besar ya dari inflasi yang terjadi. Nah, untuk mengatasi itu, pemerintah baru menerbitkan yang namanya uang ori, teman-teman. Uang Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1946. Ya, nanti uang Yavas Bank itu mata uang Belanda, nanti kita akan lihat contoh-contohnya, teman-teman. Nah, ini dia contoh-contohnya. Teman-teman bisa lihat lebih lengkap di sini nih, koleksi numismatik ya. Numismatik itu orang yang hobi ya, ini sebenarnya nama hobi untuk mengumpulkan uang-uang kuno gitu ya. Teman-teman bisa lihat di webnya BI, Bank Indonesia, bi.go.id, ini uang Jepang, ya dari tahun 42 sampai 45 lah berarti ya, uang The Yavas Bank, kemudian ini uang Hindia Belanda. Ya. Bahkan kalau nggak salah aku baca-baca juga Nika, pada saat dia masuk ke Indonesia, dia kemudian memberlakukan lagi uang Nika, teman-teman. Nah, kemudian baru tahun 46 kita mengeluarkan uang ori ya, uang Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kita juga akan bahas tentang kedatangan sekutu di Indonesia. Ya, sekutu kita tahu dia memenangkan Perang Dunia Kedua, teman-teman ya. Maka dia sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, dia datang ke Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengurus tentara Jepang ya. Jepang ini kan yang kalah Perang Dunia II. Ya, sekutu datang untuk mengurus tawanan-tawanan interniran Jepang yang saat itu dia kalah dalam Perang Dunia Kedua. Nah, tapi kedatangan sekutu ke Indonesia juga diboncengi atau sekutu ini memboncengi NICA ya, Netherlands Indies Civil Administration. Ya ini Belanda, teman-teman, yang mencoba masuk lagi ke Indonesia untuk ya berusaha lah sedemikian rupa supaya Indonesia ini bisa kembali lagi ke dalam jajahannya Belanda, teman-teman. Nah,
Kemudian dibentuk, bukan kemudian ya, sebelum sekutu datang itu mereka membentuk yang namanya AFNE, Allied Force Netherlands East Indies, ya, dipimpin oleh Letjen Sir Philip Christison. Ya, ini pemimpin besarnya pasukan sekutu yang datang ke Indonesia. Mereka tiba di Jakarta tanggal segini, 29 November 45. Balik lagi, kalau UTBK itu seingatku, ya, setidaknya sampai dengan saat aku UTBK kemarin, yang tanggal-tanggal begini tuh nggak terlalu banyak keluar, jadi teman-teman nggak usah terlalu stres menghafal tanggal-tanggal. Yang penting teman-teman bisa ikutin aja alurnya nih. Oke, September 45 sekutu datang. Terus nanti seterusnya gimana? Itu yang lebih penting, alur peristiwanya, teman-teman. Pasukan sekutu yang datang ke Indonesia dibagi menjadi 3 divisi, ya. Divisi 2-3, pemimpinnya Jenderal Houghton, menangani Jawa, pusatnya di Jakarta. Divisi 5 dipimpin Jenderal Mansreff, menangani Jawa bagian timur, ya. Pusatnya ada di Surabaya. Kemudian divisi 26 dipimpin Jenderal Chambers, menangani Sumatera, berpusat di Medan, teman-teman. Ini hanya semacam ya pengantar aja untuk teman-teman kita bisa memahami bagian-bagian selanjutnya. Nah, ini mungkin yang lebih ke inti, teman-teman, inti pembahasan kita tentang perjuangan dengan senjata, teman-teman. Nah, ini saat aku kemarin baca-baca materi, ya, aku coba untuk menemukan satu pola gitu ya. Balik lagi sih, peristiwa sejarah itu unik ya. Waktu aku pertama kali ngajar di BP 2 bulan lalu, mungkin bulan September gitu ya, aku ngajar tentang pengantar sejarah. Salah satu materinya adalah tentang sejarah. Sejarah itu unik ya, teman-teman yang waktu itu ikut mungkin masih ingat ya. Sejarah itu unik, artinya peristiwa satu dan peristiwa lain nggak ada satu peristiwa sejarah yang berulang gitu, teman-teman. Ya, setiap peristiwa itu unik ya. Misalnya proklamasi kemerdekaan itu cuma 17 Agustus 45. Walaupun sampai sekarang setiap tahunnya kita membacakan naskah proklamasi setiap tanggal 17, tapi bukan berarti Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya setiap tahun kan. Proklamasinya cuma satu, tanggal 17 Agustus 45, dan ini adalah peristiwa sejarah yang sifatnya unik. Nah, tapi kalau kita lihat peristiwa sejarah, ya, terutama yang saling berkaitan gitu ya, kita sedikitnya bisa menemukan pola-pola tertentu yang kalau teman-teman bisa lihat pola ini akan sangat membantu kita. Jadi namanya apa istilahnya? Induktif kali ya, dari khusus ke umum ya. Jadi ada peristiwa-peristiwa khusus, kita tarik poin yang umumnya, pola yang umumnya. Nah, ini pola ini bukan sesuatu yang pasti gitu ya. Tapi kalau teman-teman mungkin bisa menguasai ini akan sangat membantu kita dalam memahami materi berikutnya. Yang pertama, aku jelaskan ini ya, sekutu datang ke Indonesia membawa nikah. Ini yang pertama banget nih ya. Ini pasti sih, semua di berbagai daerah sekutu datang membawa nikah. Kegiatannya di Indonesia itu 2, teman-teman. Yang pertama, kalau nggak mengurusi tawanan, atau ultimatum pejuang-pejuang kita di daerah-daerah. Nah, tawanan yang diurus oleh sekutu ini 2. Kalau nggak Jepang, ya, atau Belanda. Belanda ini yang sebelumnya ditawan oleh Jepang ya, teman-teman. 42 Belanda nyerah ya. Mungkin saat itu banyak orang-orang Belanda yang ditawan oleh Jepang. Nah, sekutu datang untuk membebaskan orang Belanda ini. Dan juga untuk mengurus tentara-tentara Jepang yang kalah saat Perang Dunia II. Nah, di beberapa kesempatan, tawanan-tawanan Belanda ini dipersenjatai, teman-teman. Dipersenjatai, sehingga akhirnya pecahlah pertempuran. Gitu ya. Kemudian kemungkinan kedua, dia mengultimatum, ya, misalnya di Surabaya, di Bandung itu sekutu memberikan ultimatum, kalian menyerah kepada sekutu, serahkan senjata kalian. Nah, selalu orang Indonesia ini nggak mau begitu aja tunduk dong ya. Ini kemerdekaan kita kok kamu datang tiba-tiba mau merampas ya, mau nyuruh kita menyerah ya. Akhirnya pecahlah pertempuran. Jadi sekutu datang, kalau nggak mengurus tawanan, memberikan ultimatum. Kalau ngurus tawanan, tawanannya dipersenjatai, sehingga akhirnya bisa pecah pertempuran. Mengultimatum, juga akhirnya ujungnya adalah pecah pertempuran. Nah, saat pecah pertempuran, ya sekutu mungkin sudah terdesak saat itu ya. Orang kita semangat juangnya tinggi, teman-teman. Akhirnya, oke lah, kita berunding dengan pemerintah Republik Indonesia. Setelah berunding, baru akhirnya pertempuran itu bisa
selesai. Nah, ini pola-pola ini yang kalau teman-teman mungkin menguasai ini akan sangat membantu kita dalam memahami alur-alur peristiwa yang setelah ini akan kita bahas. Ya. Kita mulai dari pertempuran 5 hari di Semarang. Ya. Jadi ini pertempuran antara Jepang dan Indonesia. Jadi skema tadi yang aku jelaskan di awal itu nggak berlaku untuk yang ini. Karena ini Jepang dan Indonesia. Hanya berlaku nanti setelah Sekutu dan Indonesia. Nah, tanggal 7 Oktober 45, ya, ini jadi saat ini Sekutu masih belum datang di Semarang ya. Terjadi perundingan untuk menyerahkan senjata di markas Jepang, ya, Kedobutai nama markasnya itu, yang ada di Jatingaleh ya teman-teman. Kemudian tanggal 14 Oktober, tentara kita, pemuda kita memindahkan 400 tawanan Jepang ke penjara Bulu yang ada di Semarang. Ya. Entah gimana caranya, para tawanan ini kemudian melarikan diri. Pemuda yang saat itu mengawal spontan langsung menembaki tawanan-tawanan yang lari. Di tanggal yang sama, 14 Oktober maksudnya, 14 Oktober 45, tentara Jepang melucuti polisi, ya ini orang Indonesia, yang menjaga cadangan air. Jadi saat itu ada cadangan air yang dijaga oleh polisi khusus supaya jangan sampai dijatuh ke tangan Jepang gitu ya, terus diapa-apain sama Jepang sehingga akhirnya rakyat menderita. Ya, saat itu beredar kabar bahwa jadi setelah polisi yang menjaga itu dilucuti ya, ditangkap gitu lah ya, senjatanya disita, diambil, kemudian mereka ditangkap. Beredar kabar bahwa cadangan air tersebut diracuni oleh Jepang. Ya, ada seorang dokter teman-teman ini yang sangat berpengaruh ya ini, Dokter Karyadi namanya, mengecek air tersebut. Dia datang ya, dia sebagai dokter dia punya tanggung jawab lah, punya beban moral gitu teman-teman untuk katanya ada isu bahwa cadangan air ini diracuni, dia datang untuk ngecek apakah benar diracuni atau enggak. Dokter Karyadi ini datang ke sana. Namun entah gimana mobil yang ditumpanginya dihentikan oleh Jepang. Dokter Karyadi kemudian ditangkap dan akhirnya dibunuh oleh Jepang. Ya. Dua hal ini, yang pertama tentara yang melarikan diri, tawanan yang melarikan diri, kemudian ditembakin, dan juga tentang pembunuhan Dokter Karyadi ini yang menjadi penyebab dari pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, kemudian Jepang membuat perjanjian gitulah ya, gencatan senjata dengan pemimpin Indonesia ya, Wongsonegoro kalau nggak salah, pemimpin Semarang saat itu. Ya, kita buatlah gencatan senjata, kita akhiri saja ini ya. Nah, tanggal 19 Oktober, tapi kemudian mereka melanggar teman-teman, melanggar perjanjian gencatan senjata yang dilakukan. Mereka mengultimatum menyerahkan senjata, kalau nggak kita akan bumi hanguskan kota Semarang, teman-teman. Itu Jepang saat itu. Nah, tanggal 19 Oktober, saat mereka mau mengultimatum, bukan mau mengultimatum, mau membumi hanguskan, mau membombardir kota Semarang, Sekutu datang di Pelabuhan Semarang. Jadi saat itu tentara Jepang yang mau membombardir kota Semarang langsung ditangani oleh Sekutu. Terus itu kemudian berlangsung, 20 Oktober diadakan perundingan untuk mengakhiri pertempuran. Perundingan ini pastinya dilakukan antara Jepang, Indonesia, dan juga Sekutu, teman-teman. Nah, ini beberapa foto ya. Ini Dokter Karyadi, teman-teman. Yang ini Wongsonegoro, pemimpin di Semarang. Nama Dokter Karyadi itu kemudian dijadikan nama rumah sakit pemerintahannya, RSUP, Rumah Sakit Umum Pusat, Rumah Sakit Umum ya. Pusat Dokter Karyadi di Semarang, teman-teman. Juga dibangun satu monumen untuk memperingati pertempuran 5 hari itu. Ini namanya Monumen Pertempuran 5 Hari di Semarang. Kita lanjut ke pertempuran selanjutnya. Bentar ya, teman-teman. Nah, ini juga yang terkenal ya, pertempuran yang sangat besar ya. Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Nah, kalau ini pertempuran antara Indonesia dan Sekutu. Jadi skema tadi berlaku ya, teman-teman. 25 Oktober 1945. Ya, 25 Oktober 1945, Sekutu mendarat di Surabaya. Pemimpinnya saat itu yang bertugas di kota Surabaya adalah Brigjen Melleby, AWS Melleby. Nah, tanggal 26 Oktobernya, Sekutu langsung membebaskan Kolonel Huyer. Ini tentara Belanda, teman-teman. Kolonel Huyer, kalau nggak salah dari Angkatan Laut Belanda, dan pasukannya yang ditahan di penjara Kalisosok. Jadi setelah Jepang mengambil alih Indonesia,
Mungkin Kolonel Huyer dan pasukannya ditahan, diinternir di penjara Kalisosok ya teman-teman. Kemudian mereka juga menduduki bandara, kantor pos besar, gedung internario, dan berbagai objek vital lainnya teman-teman. Nah, aksi penyerangan terhadap sekutu kan tadi sekutu udah menduduki berbagai objek vital ya, udah membebaskan tawanan Belanda ya, kemudian menduduki berbagai objek vital, rakyat mulai protes, mulai nggak suka, mulai marah ya, ini memicu amarah rakyat ya, kemudian muncullah aksi penyerangan terhadap sekutu, penyerangan kecil di berbagai daerah ya. Sekutu dalam hal ini cukup kewalahan. Akhirnya dia memanggil Soekarno untuk meredakan ketegangan. Perjanjian damai ya, gencatan senjata ditandatangani tanggal 29 Oktober 1945. Ya. Jadi udah setelah ditandatangani perjanjian itu, besoknya 30 Oktober, mobil yang ditumpangi oleh Brigjen Melleby tadi, entah gimana pokoknya di granat tewas lah Melleby di dalam mobil itu, teman-teman. Ya. Setelah itu kan karena Melleby pemimpin di Surabaya saat itu sudah tewas, otomatis ada yang menggantikan dong. Ya, yang menggantikan namanya Jenderal Mansreh ya, teman-teman. Jenderal Mansreh melihat bahwa pendahulunya atau rekannya sesama tentara sekutu tewas, dia marah, dia murka, teman-teman. Hingga akhirnya dia mengeluarkan satu ultimatum menuntut supaya oke, pejuang Indonesia selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945, kalian menyerahkan senjata kalian di tempat yang ditentukan, datang kepada sekutu dengan tangan terangkat. Nah ini ya, jadi sekutu datang, dia membebaskan tawanan, kemudian mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjatanya. Ya, rakyat jelas nggak mau dong ya. Ini kemerdekaan kita sudah raih, kenapa kami akhirnya harus menyerahkan senjata? Ya. Rakyat tidak mau ya, ancamannya yang diberikan oleh sekutu adalah sekutu akan membombardir Surabaya dari darat, laut, dan udara. Ya. Terus berjalan hingga akhirnya tank tiba 10 November 45. Pagi ya, pagi 10 November 45, Bung Tomo, ya Sutomo teman-teman, berpidato membakar semangat juang arek-arek Surabaya, orang-orang Surabaya, pejuang-pejuang kita di Surabaya, hingga akhirnya pecahlah pertempuran 10 November 45 itu ya. Bener aja. Sekutu kemudian langsung membombardir Surabaya dari darat, laut, dan udara. Tapi itu jelas tidak melemahkan semangat juang dari pejuang-pejuang kita, tentara-tentara kita, arek-arek Surabaya yang saat itu berjuang bertempur di Surabaya. Penyerangan terakhir ya terjadi pada tanggal 28 November 1945. Dan karena itu, karena pertempuran ini sangat besar ya, kemudian diperingatilah 10 November ini sebagai Hari Pahlawan, teman-teman. Nah, ini beberapa foto ya, ini kalau aku baca katanya sih ini mobil yang ditumpangi oleh Brigjen Melleby yang di granat itu, teman-teman. Apakah benar atau enggak, aku mungkin nggak bisa memastikan juga ya. Nah, ini beberapa bulan sebelum terjadinya pertempuran 10 November ya, ada yang tahu nggak ini peristiwa apa nih? Hotel apa? Yamamoto. Ya, benar. Bukan Hotel Yamamoto, Hotel Yamato ya, teman-teman. Jadi saat itu, orang Belanda yang saat itu di sana, dia mengibarkan bendera merah putih biru. Ya. Wah, rakyat marah dong. Benderanya diturunkan, birunya disobek. Ya, ini peristiwa Hotel Yamato beberapa bulan sebelum peristiwa kemerdekaan. Ini mungkin juga jadi pemicu ya, penyulut dari pertempuran 10 November. Nah, ini kalau teman-teman mau tahu Brigjen Melleby, ini fotonya, teman-teman. Nah, ini kutipan pidato Bung Tomo ya, teman-teman. Teman-teman bisa dengarkan ini di YouTube ya, masih ada di YouTube. Kemudian transkripnya itu teman-teman juga bisa baca di internet ya. Aku bacakan sekilas ya tentang pidato Bung Tomo. Ini keren banget sih, teman-teman ya. Saudara-saudara kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Tantangan apa? Ya kalau tantangan ultimatum itu ya, yang kalau nggak menyerahkan senjata, Surabaya akan dibombardir, teman-teman. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah tentara Inggris, ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hai tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita
akan membawa bendera merah putih untuk takluk kepadamu, kau menyuruh kita mengangkat tangan kepadamu, kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu walaupun kita tahu bahwa kau sekali lagi akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kami tidak akan mau menyerah kepada siapapun juga. Nah, ini pidato yang sangat terkenal, dia ucapkan, Bung Tomo bacakan pidato ini pagi 10 November 45, itu disiarkan ke seluruh radio dan itu yang membakar semangat pejuang kita di Surabaya untuk bertempur melawan Belanda, teman-teman. Nah, ini kata-kata Bung Karno ya tentang pertempuran Surabaya. Aku kutip dari biografinya Bung Karno yang ditulis oleh Cindy Adams ya. Bung Karno mengatakan tanggal 10 November kami melancarkan serangan balasan. Bila seorang prajurit kami tertembak, 2 orang datang untuk menggantikannya. Hanya mereka yang di garis depan yang memiliki senjata. Ini aku ada beberapa part yang aku skip ya teman-teman karena terlalu panjang kalau aku muat semua. Di jalan-jalan perempuan dan anak-anak dibom. Orang-orang yang tua dihujani tembakan. Jalan keluar kota tertutup oleh timbunan mayat dan mereka tidak bisa dikuburkan karena hujan bom terus berlangsung selama berhari-hari. Dibakar dengan semangat yang tak kunjung padam untuk kemerdekaan, penduduk Surabaya bertahan dengan gagah berani hingga tanggal 30 November. Dari pertumpahan darah ini, di mana banyak saudara-saudaraku menjadi korban, terbukti bahwa Indonesia tidak pernah menyerah. Kami tidak pernah mau mengalah terhadap kolonialisme kembali. Tidak. Ini kata-kata Bung Karno tentang pertempuran Surabaya 10 November 45 itu. Nah, tapi ada satu hal yang kita harus sayangkan ya teman-teman. Aku baca beritanya, ini berita lama sih 2016 ya. Bahwa rumah saat tempat Bung Tomo berpidato itu, rumah radio Bung Tomo berpidato itu sekarang sudah dirobohkan, ya, sudah rata dengan tanah. Jadi kita udah nggak punya lagi rumah yang sangat bersejarah di mana Bung Tomo saat itu berpidato ya. Ini jujur kita harus sayangkan ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya tentang pertempuran Palagan Ambarawa. Jadi tadi Surabaya, kita ada bahas Semarang, kita bahas Surabaya, sekarang kita bahas tentang pertempuran Palagan Ambarawa. Nah, sekutu datang ke Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Ya, mereka datang 20 Oktober 45. Mereka datang, ya jelas tujuannya untuk mengurus tawanan yang ada di Magelang dan di Ambarawa. Ya, ke Magelang nggak mungkin langsung kan, Magelang itu kan di tengah. Mereka harus ke pelabuhan dulu, pelabuhan itu adanya di Semarang. Jadi dari Semarang baru mereka ke Magelang dan ke Ambarawa. Untuk materi ini sering muncul nggak di UTBK? Bentar, aku cek bentar ya. Ini kalau aku lihat di buku Wangsit ini teman-teman, ini kan ada apa kisi-kisi gitu ya katanya ya. Materi ini adalah kemerdekaan Indonesia sampai masa demokrasi terpimpin ya topiknya. Di situ kita salah satu pembahasannya adalah materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kalau dari sini sih bilangnya ada 3 teman-teman, 3 soal. Jadi cukup banyak materi ini muncul di UTBK. Kita lanjut ya. Jadi tadi mereka datang ke Semarang 20 Oktober untuk mengurusi tawanan perang yang ada di Magelang dan di Ambarawa. Ya. Tanggal 26 Oktober terjadi insiden Magelang antara TKR dan Sekutu. Ya. Jadi ada insiden pertempuran gitulah ya teman-teman. Akhirnya didatangkanlah Soekarno tanggal 2 November 45 ke Magelang untuk ya oke lah gimana caranya untuk meredakan pertempuran ini teman-teman. 20 November 45 terjadi pertempuran antara Sekutu dan TKR. Ya. Pertempuran ini dibantu oleh kekuatan-kekuatan yang saat itu ada di sekitar Ambarawa. Jadi ada kota-kota kecil kan di sekitar Ambarawa. Itu mereka membantu untuk mengurusi melawan kekuatan Sekutu. Ada pertanyaan tentang TKR. Nah, TKR itu adalah kepanjangannya Tentara Keamanan Rakyat. Ya. Jadi ya cikal bakal TNI ya teman-teman ya. Jadi tadi aku di awal sudah sempat menjelaskan sedikit mungkin tentang BKR ya. Sidang PPKI kan membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat. BKR ini kemudian berganti nama menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, terus nanti berganti nama lagi
beberapa kali sehingga akhirnya menjadi TNI. Jadi itu semacam ya tentara kita saat itu yang berjuang untuk keamanan rakyat, untuk menghalau kekuatan sekutu dari Indonesia, teman-teman. Tadi ini, oke, pertempuran sekutu TKR udah, 26 November 45, ya di dalam pertempuran itu, pemimpinnya saat itu, Letkol Isdiman, ya gugur dalam pertempuran itu. Ya. Setelah Letkol Isdiman gugur, dengarlah satu pemimpin, ini kabar ini didengar oleh satu pemimpin di Purwokerto, ya, yaitu Letkol Sudirman, teman-teman. Jenderal Sudirman waktu pangkatnya masih Letkol, ya teman-teman. Jenderal Sudirman dengar kabar bahwa Letkol Isdiman gugur, akhirnya dia oke, kepemimpinan pertempuran ini alihkan kepada saya yang pimpin. Nah, yang disebut pertempuran Palagan Ambarawa ya, puncaknya itu 12 sampai 15 Desember ini ya, teman-teman. Nah, TKR saat itu berhasil di bawah pimpinan Letkol Sudirman ya, berhasil mengepung sekutu di dalam kota ya. Nanti kita akan lihat gimana sih taktiknya, taktik mereka untuk mempertahankan kota Ambarawa ya. Sekutu tetap melakukan perlawanan, tapi bagaimanapun TKR berhasil mengepung mereka ya, mengepung lah ya teman-teman. Nanti kita akan lihat taktiknya gimana. Hingga akhirnya oke, sekutu nggak ada pilihan lagi, kita tinggalkan kota Ambarawa, kita mundur ke Semarang ya. Kemudian tanggal 15 Desember 45 mereka mundur ke Semarang. Nah, ini Kolonel Isdiman, teman-teman. Letkol Isdiman. Nah, ini kalau ini kan kita udah tahu ya, teman-teman. Ini Jenderal Sudirman. Dan kemudian dibuatlah untuk mengenang peristiwa Palagan Ambarawa itu monumen Palagan Ambarawa. Nah, tentang strategi Letkol Sudirman ya, atau Jenderal Sudirman aja lah ya. Strategi Jenderal Sudirman untuk mempertahankan Ambarawa dari sekutu itu dinamakan ini teman-teman, strategi supit udang atau supit urang ya teman-teman. Tahu udang gitu ya. Ini gini kira-kira gambar udangnya teman-teman. Dibagi beberapa kelompok gitu ya. Kelompok satu di sini, ini yang paling kuat teman-teman ya. Pasukan yang paling kuat, jumlahnya paling banyak itu di sini. Terus di sini kelompok 2 dibentuk juga kelompok 2 dan kelompok 3 teman-teman. Ya, jadi ini yang paling kuat di sini. Di sini ada lagi pasukan. Nah, terakhir di sini adalah kelompok 4 yaitu masyarakat ya. Jadi perawat-perawat yang merawat tentara yang luka-luka, kemudian dapur umum. Nah, itu mungkin di kelompok 4. Nah, gimana cara mereka melakukan pertempuran ya? Teman-teman lihat ini peta Ambarawa aku udah kasih di sini. Bentuknya kan juga kayak apa ya? Kayak udang gitulah ya, teman-teman ya. Jadi pasukan kelompok 1 di sini, 2, 3 di sini. Di saat yang bersamaan mereka masuk ke situ, ya, mereka menyerang di saat yang bersamaan sehingga akhirnya mereka sekutu yang saat itu nggak punya pilihan lain selain mundur, teman-teman ya. Karena kiri kanan depan ada pasukan Indonesia, pasukan TKR di bawah pimpinan Sudirman. Kita terdesak, kita kejepit, nggak punya kesempatan lain sehingga akhirnya ya udahlah kita mundur aja ke Semarang. Ini strategi yang sangat-sangat brilian gitu ya dari Jenderal Sudirman saat itu. Jadi itu tadi tentang pertempuran Palagan Ambarawa. Selanjutnya tentang Medan Area, teman-teman. Ini juga salah satu yang cukup terkenal ya. Sekutu tiba di Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 45, pemimpinan Jenderal Ted Kelly, ya, Jenderal Kelly pemimpinnya. 9 Oktober 45 mereka tiba di Sumatera Utara. Setibanya mereka di sana, mereka langsung membebaskan tawanan perang. Ya. Tawanan perang yang sudah dibebaskan ini entah gimana, karena mungkin merasa, wah, gue tawanan sekutu nih. Ya, gue sekutu, Jepang sudah kalah, dia akhirnya bersikap arogan, teman-teman, terhadap masyarakat. Pada tanggal 13 Oktober 45, ada satu insiden yang kurang mengenakan gitu ya. Seorang tentara yang sudah dibebaskan ini, sorry. Tentara yang sudah dibebaskan ini, dia merampas gitu ya, lencana seorang pemuda, lencana merah putih gitu ya. Udah dirampas, diinjek-injek di depan muka dia, teman-teman. Ya, ini otomatis mereka marah dong ya. Wah, ini bendera kita, kenapa kamu injek-injek? Ini merah putih, kamu injek-injek.
Sehingga akhirnya terjadilah insiden spontan di Jalan Bali. Ya. Insiden Jalan Bali lah kita namakan itu. Kemudian karena insiden ini muncullah berbagai aksi lain di berbagai daerah ya, Brastagi, Siantar, dan beberapa daerah lain. Meluas ya, karena ada insiden Jalan Bali ini, kemudian jadi meluas ke berbagai wilayah. Tanggal 18 Oktober 45, Jenderal Kelly memberikan ultimatum lagi, supaya, oke, pemuda Medan serahkan semua senjatamu kepada sekutu. Ya. Balik lagi, pemuda Medan nggak mau dong, nggak melakukan itu. 1 Desember 45 di sekitar kota Medan itu dikasih papan-papan gitu ya, dikasih patok-patok yang tulisannya fix boundaries Medan area, teman-teman. Jadi dari kata inilah kemudian dikenal pertempuran Medan area. 1 Desember 45 mereka pasang patok-patok ya. Kemudian 10 Desember 45 sekutu mencoba untuk menghancurkan markas TKR yang ada di Trepes ya. Tapi berhasil ditahan oleh TKR, teman-teman. Terus berlanjut perlawanan ini hingga bulan April tahun 46. Nah, 10 Agustus 46 di tebing tinggi, komandan-komandan dari berbagai daerah ya, itu kemudian kumpul di tebing tinggi, teman-teman. Mereka kemudian membentuk yang namanya ini, Komandan Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Nah, mereka membentuk kesatuan itu, komando resimen itu, pusatnya di Trepes. Nah, kemudian pertempuran-pertempuran selanjutnya sampai ini ya selesai itu 10 Desember 46. Jadi dari 10 Agustus 46 sampai 10 Desember 46, pertempuran-pertempuran selanjutnya yang yang menangani adalah ini, Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Jadi kemudian 10 Desember 46 selesai sekutu karena sekutu mengajukan gencatan senjata. Itu tentang pertempuran Medan Area. Kita akan masuk ke pertempuran selanjutnya. Nah, sebelum itu teman-teman masih ingat pasti ya lagu ini ya, lagu perjuangan yang sangat terkenal. Halo Halo Bandung. Oke, Pucuk bilang ingat. Halo Halo Bandung ya. Aku nggak usah nyanyi lah ya, suaraku jelek soalnya teman-teman. Nah, di sini ada kata lautan api. Lautan api. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali ya. Bacanya bernada, iya, bernada ya teman-teman. Lautan Api kan Halo Halo Bandung diciptakan oleh Ismail Marzuki ya teman-teman. Ini juga pencipta lagu perjuangan, banyak menciptakan lagu perjuangan. Nggak juga perjuangan sih, lagu cinta-cintaan juga Ismail Marzuki banyak menciptakan. Teman-teman perlu tuh teman-teman dengar lagu karangan Ismail Marzuki, keren. Aku termasuk menyukai lagu-lagu ciptaan dia. Ya dia di sini ada kata lautan api, mari bung rebut kembali. Nah ini terinspirasi dari peristiwa Bandung Lautan Api, teman-teman. Kak, aku mau nanya dong, Kak. Oke. Siapa nih? Ares. Oke. Kan di lagu Halo Halo Bandung tuh ada kata beta, sedangkan kan di Bandung itu kan beta itu nggak ada, maksudnya biasanya kan pakai bahasa Sunda, kenapa harus beta gitu kan, sedangkan beta itu bahasa dari Melayu gitu. Mestinya abdi ya, bukan beta ya. Iya, atau apa kan? gitu. Ya, menurutku ya itu gaya bahasa yang umum saat itu aja sih, teman-teman. Gaya bahasa yang saat itu memang dipakai oleh masyarakat kita ya. Indonesia Pusaka, penciptanya kan juga Ismail Marzuki, ada kata betanya kan. Indonesia, jangan nyanyi lagi deh aku deh. Jangan deh ya. Nanti kalian pada out zoom nanti kalau aku nyanyi ya, pada live zoom ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Jadi mungkin saat itu emang itu gaya cara orang mengatakan saya dengan lebih formal, lebih halus ya teman-teman. Itu sih teman-teman. Jadi di lagu-lagu Ismail Marzuki juga banyak istilah-istilah, bukan istilah ya, kata beta itu banyak juga kalau kita menelusuri lagu-lagu Ismail Marzuki. Itu sih. Kemudian kita langsung masuk ya ke Bandung Lautan Api. Ya. Sekutu datang ke Bandung 17 Oktober 45. Ya, 17 Oktober 45. Mereka datang ke Bandung. Ya, 21 November 45 mereka mengultimatum warga Bandung untuk menyerahkan senjata dan mengosongkan Bandung Utara, teman-teman. Di ultimatum, seperti biasa, orang kita menolak itu ya. Ini kemerdekaan kita pasti pertahankan.
Nah, ini yang agak apa ya, kasihan gitu ya. Aku juga waktu membaca ini nyesek gitu bacanya, teman-teman. 25 November 45 ada banjir ya, bencana banjir di Bandung karena meluapnya Sungai Cikapundung, teman-teman. Jadi udah ada sekutu, ada banjir ya, penderitaannya wah sangat berat gitu ya, teman-teman. Ya, tapi tetap aja ya kita nggak menyerah, pemuda Bandung nggak menyerah, sehingga akhirnya di ultimatum yang kedua tanggal 23 Maret 1946 ya, kembali di ultimatum untuk mengosongkan kota dan mundur sejauh 11 km. Nah, karena pemimpin-pemimpin kita melihat bahwa oke, ini kita sudah sangat-sangat menderita gitu ya, dari sekutu kita ditekan, terus karena ada bencana banjir ini kita juga menderita. Kalau misalnya kita nggak menuruti ultimatum ini, kita akan dihajar lagi oleh sekutu, kita akan tambah menderita. Ya, jadi supaya penderitaan rakyat nggak terlalu nggak terlalu berat gitu, pemerintah kita mengatakan atau menyetujui ultimatum tersebut. Oke lah, kita setujui aja lah supaya rakyat nggak terlalu banyak menderita, nggak terlalu banyak berkorban. Nah, pada 24 Maret 46, Kolonel A.H. Nasution, ya, ini kemudian, kalian kenal nggak Kolonel Nasution ini? Kemudian jadi Jenderal Nasution. Ya. Pernah dengar nggak namanya? Pernah, Kak. Pernah ya. Di mana dengarnya? Dalam peristiwa apa tuh? G30S PKI. Iya, betul ya. Peristiwa G30S. Awalnya beliau juga ikut disasar, teman-teman ya. Untuk ditangkap oleh Cakrawirawa. Tapi dia berhasil melarikan diri, yang ditangkap justru ajudannya ya, Pierre Tendean. Terus yang iya betul Tendean ya, ajudannya, anaknya juga kena tembak ya, akhirnya anaknya juga meninggal beberapa hari kemudian. Kolonel Nasution, iya benar banget ya, kisah apa tuh, Kapten Letnan Tendean, Letu Tendean, kemudian setelah dia gugur itu kan dinaikkan pangkatnya. Sedih emang ceritanya ya, dia mau nikah tapi kemudian dia harus gugur gitu ya, teman. Aku pernah baca bukunya, ada buku biografinya, itu juga keren, teman-teman ya. Kolonel Nasution menginstruksikan warga untuk meninggalkan Bandung. Ya. Jumlahnya kira-kira 200.000 warga, ya dia mulai meninggalkan kota Bandung, mengosongkan kota Bandung. Ya. Kemudian supaya rumah, kemudian instalasi militer, bangunan-bangunan itu nggak jatuh ke tangan Inggris ya, jadi ke tangan sekutu ya, jadi sekutu itu nggak enak aja gitu ya, kita mengosongkan tempat terus mereka bisa pakai fasilitas sesukanya. Jadi caranya adalah dibakar semua itu, dibumi hanguskan rumah, instalasi militer, ya bangunan dan sebagainya itu dibakar, dibumi hanguskan supaya jangan sampai akhirnya dipakai sekutu, nanti mereka malah tambah kuat lagi karena udah ada fasilitas-fasilitas itu. Ya, jadi itu setelah warga Bandung keluar, kota Bandung dibumi hanguskan. Nah, ada satu peristiwa yang menarik ya, 11 Juli 46 ya. Dalam satu misi gitu, ada seorang pejuang kita, tentara kita namanya Muhammad Toha ya. Dia gugur dalam upaya untuk menghancurkan satu gudang senjata sekutu gitu ya. Dia mau menghancurkan, gudang senjata ya, otomatis ngancurinnya caranya ya dibakar gitu, diledakkan ya. Dia gugur, dia tewas di dalam upaya untuk menghancurkan gudang senjata itu. Nah ini teman-teman Muhammad Toha ya, ini orangnya ya, pejuang kita yang gugur dalam upaya untuk menghancurkan gudang senjata sekutu. Pejuang kita yang sangat gagah berani teman-teman, gugur, mengorbankan jiwanya, mempertahankan kemerdekaan kita. Nah kalau ini Jenderal Nasution ya, udah pangkatnya udah tinggi tentunya ya. Ini Jenderal Nasution. Nah ini kemudian untuk memperingati peristiwa Bandung Lautan Api dibangun monumen juga, ini namanya Monumen Bandung Lautan Api. Nah kemudian Muhammad Toha, atau karena jasa-jasanya itu, dia diabadikan menjadi satu nama jalan ya di Bandung. Ada tol juga ya, gerbang tol Muhammad Toha ya. Kemudian di jalan itu dibangunlah patung ini ya, patung Muhammad Toha. Teman-teman kalau lihat ini ada api-api, nah di atasnya ada figur daripada Muhammad Toha, itu untuk memperingati jasa-jasa dia, teman-teman. Itu mungkin tentang perjuangan dengan mengangkat senjata.
sebenarnya masih ada lagi peristiwa-peristiwa lain ya teman-teman, tapi karena kita keterbatasan waktu, jadi aku nggak bahas semuanya teman-teman. Aku hanya bahas sebagian aja ya, yang penting-penting dan yang sering keluar ya. Nah, kemudian tentang perjuangan dengan perundingan ya, dengan cara diplomasi. Nah, sebelum itu aku mau kenalin kalian sama satu tokoh ya. Ini namanya Hubertus Johannes van Mook. Lahir tahun 1894, meninggal tahun 1965 ya. Dia orang Belanda. Ya, tapi dia lahir di Semarang. Ya. Mungkin orang tuanya saat itu ada di Indonesia ya, di Hindia Belanda. Dia lahirlah di Semarang tahun 1894. Dia pernah menjadi wakil dari Gubernur Jenderal Belanda, saat itu Gubernur Jenderal Tjarda van Stackenborg-Stackhauer, ya. Itu Gubernur Jenderal terakhir Belanda ya, sampai tahun 1942 ya. Gubernur Jenderal Belanda terakhir. Kemudian setelah Gubernur Jenderal van Stackenborg-Stackhauer ini selesai masa tugasnya, dialah yang menggantikan Gubernur Jenderal Belanda itu. Walaupun tidak secara langsung ya, saat itu kan Jepang yang saat itu berkuasa. Nah, Van Mook saat itu kalau nggak salah, aku baca beberapa literatur, dia ada di Australia. Tapi ya bagaimanapun dia punya tanggung jawab sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dia pasti tetap memantau perkembangan situasi yang terjadi. Nah, setelah Jepang kalah, dia datang lagi ke Indonesia. Nah, teman-teman perlu ingat ya, ini kata kuncinya ini teman-teman, ya, untuk membantu kita memahami peran dari Van Mook ini. Van Mook ingin menjadikan Indonesia sebagai negara persemakmuran dari kerajaan Belanda ya. Jadi kerajaan Belanda, kemudian persemakmurannya adalah Indonesia ya. Belanda sih nggak cuma menjajah Indonesia, dia Belanda ya, Suriname gitu, Belanda juga menjajah. Nah, Indonesia mau dijadikan semacam persemakmuran dari kerajaan Belanda. Jadi teman-teman ingat kuncinya ini ya. Dia ingin sekali menjadikan Indonesia itu persemakmuran daripada Belanda. Nah, kemudian ambisi ini kemudian mewarnai perundingan-perundingan yang dijalankan oleh Van Mook. Nanti kita akan lihat apa saja gagasan-gagasan Van Mook di dalam perundingan-perundingan dengan pemerintah kita. Nah, perundingan-perundingan awal ya. Jadi sebelum ada perundingan Linggarjati, perundingan Renville, Rumroyen, ada semacam perundingan awal gitu ya di Jakarta. 10 Februari 46 ya. Perundingan ini antara Van Mook dan Sultan Syahrir. Oh iya. Pertemuan lalu aku sempat membahas tentang kabinet-kabinet di era 45 sampai 49 ya. Teman-teman mungkin bisa jadi semacam pelengkap lah dari PowerPoint ini, teman-teman. Nah, saat itu Sultan Syahrir adalah Perdana Menteri yang saat itu sedang menjabat ya. Jadi dia yang bertanggung jawab atas pemerintahan, dia juga yang berunding dengan wakil-wakil dari Belanda. Dalam perundingan itu, Van Mook mengajukan usul yang pertama itu tadi ya, Indonesia dijadikan negara persemakmuran ya dari Belanda, negara jadi bentuknya semacam federasi begitu teman-teman ya. Nah, ada pembagian split masalah tugas gitu ya. Dalam negeri diurus oleh Indonesia ya. Jadi Indonesia cuma ngurusin dalam negeri, sedangkan urusan luar negeri ditangani oleh pemerintah Belanda. Jadi semacam sebenarnya kalau aku tuh baca ini ya, ini sebenarnya Indonesia cuma kayak dikasih otonomi gitu teman-teman. Otonomi daerah dari Belanda. Ya, kita kan sekarang Indonesia menganut otonomi daerah ya. Daerah-daerah punya kewenangan sendiri untuk mengatur urusan pemerintahannya. Ya, jadi gitu teman-teman. Jadi semacam otonomi aja. Urusan dalam negeri diatur oleh pemerintah, tetapi hubungan luar negeri diatur oleh Belanda, teman-teman. Kita kan juga gitu ya. Urusan dalam negeri tiap-tiap daerah diurus oleh pemerintah daerah. Tapi kalau urusan hubungan luar negeri diurus oleh pemerintah pusat, teman-teman. Nah, sebelum dibentuk persemakmuran itu, diadakanlah pemerintahan peralihan ya, selama 10 tahun. Kemudian Indonesia juga dimasukkan sebagai anggota PBB. Nah, usul ini dibawalah kepada Syahrir, dipaparkan. Oke, Perdana Menteri Syahrir, ini usul dari saya, usul dari pemerintah Belanda. Ya. Syahrir ya saat itu karena kita juga menganut demokrasi parlementer ya. Jadi usul ini dibawa kemudian ke KNIP ya. KNIP itu semacam parlemen saat itu. Belum ada DPR, MPR, DPD itu belum ada teman-teman ya. Saat itu yang bertugas sebagai lembaga legislatif adalah KNIP. Ya, Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP dibawa ke KNIP, KNIP menolak, akibatnya kabinet Syahrir 1 jatuh, ya, dijatuhkan. Ya.
Setelah jatuh, Syahrir kembali ditugasi untuk menjadi Perdana Menteri, dia membentuk yang namanya Kabinet Syahrir II. Ya, dari tahun 45 ke 49 itu Syahrir 3 kali menjabat sebagai Perdana Menteri. Jadi ada Kabinet Syahrir I, Syahrir II, Syahrir III. Nah, Kabinet Syahrir II mengajukan balasan sebagai berikut ya. RI diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah Hindia Belanda. Jadi kedaulatan kita, Belanda akui nih kedaulatan kita. Kemudian dibuat federasi itu ya, Federasi Indonesia Belanda. Itu tapi kalau Belanda kan maunya supaya Indonesia ini ada betul-betul di bawah Belanda sebagai persemakmuran Belanda. Indonesia nggak mau itu. Ya. Federasi ini hanya dilakukan dalam masa tertentu. Ya. Kemudian mengenai urusan luar negeri, pertahanan diserahkan kepada satu badan federasi yang anggotanya terdiri atas orang Indonesia dan Belanda. Jadi dibentuk satu badan federasi khusus untuk mengurus urusan luar negeri. Tentara Belanda ditarik dari Republik Indonesia, pemerintah Belanda membantu pemerintah Indonesia menjadi anggota PBB, yang mungkin ini mereka berdua sepakat ya poin ini ya. Kemudian selama perundingan terjadi, aksi militer mesti dihentikan. Ya. Tetap ditolak oleh Van Mook. Kabinet Syahrir II mengajukan usul balasan gitu ya. Akhirnya oke deh, nggak usah semua wilayah Indonesia ya, Kalimantan, Indonesia Timur, Papua, apalagi Papua ya. Bahkan pada saat KMB pun Papua itu masih dikuasai oleh Belanda, teman-teman. Oke, Jawa dan Sumatera aja gimana? Oke, mungkin Van Mook mulai pikir-pikir gitu ya. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia atas Jawa dan Sumatera. Ya, kemudian RI dan Belanda bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat. Ya. RIS ya bersama-sama dengan negara jajahan Belanda yang lain, Suriname, Curaçao ya menjadi peserta dalam Ikatan Negara Belanda. Nah, usul yang ini udah mulai mendekati. Oke lah, Belanda mungkin kompromi sedikit, Indonesia juga kompromi sedikit. Oke, udah mulai mendekati, dikit lagi klop, dikit lagi jadi teman-teman. Sehingga akhirnya udah mulai klop, kita udah mulai ada sedikit kesepakatan, ya. Mesti ditingkatkan lagi nih intensitas perundingannya, sehingga dibuatlah berbagai perundingan yang lain. Perundingan selanjutnya adalah perundingan, aku nggak tahu bacanya gimana ini ya, kan bahasa Belanda ya, Hoge Value teman-teman. Ya, kalau salah mohon maaf ya teman-teman. Perundingan ini dilakukan di Belanda pada bulan April 46. Indonesia diwakili oleh Mr. Suwandi, Dr. Sudarsono, dan AK Pringgodikdo, teman-teman. Belanda diwakili oleh pasti Van Mook himself, Van Mook sendiri, Van Rooyen ini juga kemungkinan setelah ini ya, bukan setelah ini, beberapa perundingan setelah ini Van Rooyen juga akan memimpin delegasi Belanda ya di perundingan Roemer-Rooyen. Jadi Belanda ada Van Mook, Van Rooyen, Longeman, William Drees, dan Schermerhorn, teman-teman. Perundingan ini ditengahi oleh Inggris ya. Inggris menunjuk Sir Archibald Clarke Kerr, teman-teman. Perundingan ini mereka berunding di bulan April 46 itu hasilnya gagal, buntu teman-teman, deadlock. Ya walaupun perundingan ini gagal, ya perundingan ini berhasil menaikkan Indonesia di mata Belanda. Ya. Jadi derajat kita udah naik di mata Belanda. Dan karena perundingan ini, masalah Indonesia Belanda kemudian menjadi perbincangan dan perhatian dunia internasional. Jadi negara-negara luar itu mulai menyoroti nih teman-teman masalah Indonesia Belanda setelah perundingan ini. Kemudian selanjutnya perundingan Linggarjati ya. Pelaksanaan sidang-sidangnya ya berlangsung 11 sampai 15 November 46. Sebelum itu ya adalah pendahuluan ya. Kalau kita baca Undang-Undang Perjanjian Internasional yang sekarang nih, kalau nggak salah 2004 atau berapa, ada namanya penjajakan. Nah, sebelum itu mungkin perundingan-perundingan sebelumnya ada semacam penjajakan gitulah ya. Pelaksanaan sidangnya 11 sampai 15 November 46. Indonesia dipimpin oleh Syahrir, Perdana Menteri Syahrir, anggotanya Mr. Rum, Mr. Susanto Tirto Projo, dan Akagani, teman-teman. Belanda dipimpin oleh Schermerhorn dengan beberapa anggota Van Mook, De Boer, dan Van Poel, teman-teman. Ya, mungkin nama ini nggak terlalu familiar ya. Ini untuk teman-teman tahu aja supaya kita lebih dapat gambaran ya tentang perundingan Linggarjati ini. Kesepakatan perundingan Linggarjati, nah kita langsung bahas ya. Pemerintah Belanda mengakui secara de facto kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki sekutu dan Belanda secara berangsur-angsur dikembalikan kepada RI. Ya. Sorry, bentar. Sorry. Kemudian selanjutnya dibentuk
NIS ya, Negara Indonesia Serikat, meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda sebagai negara yang berdaulat. Kemudian pemerintah Belanda dan RI juga membentuk yang namanya Uni Indonesia Belanda yang akan dipimpin oleh Ratu Belanda. Nah, ini semacam ganjalan ya. Nanti kita akan lihat komentar Bung Karno atas poin ini. Ya, kita tandain dulu deh poinnya ya. Kemudian tadi NIS, Negara Indonesia Serikat, dan Uni Indonesia Belanda diusahakan selesai sebelum 1 Januari 49 ya. Oke, perundingan ini kemudian diterima oleh parlemen, diterima oleh KNIT 25 Maret 1947. Nah, kita perhatikan komentar Bung Karno tentang perundingan Linggarjati ya. Bung Karno di bukunya itu mengatakan bahwa persetujuan ini menuntut penarikan pasukan Belanda secara bertahap yang merupakan kemenangan besar bagi Republik ya. Karena perundingan ini jadi pasukan Belanda mesti ditarik dari wilayah RI yang sudah diakui ya. Jawa, Sumatera, dan Madura. Tapi sebaliknya juga menuntut jaminan perlindungan atas kepentingan ekonomi kerajaan Belanda yang merupakan kemenangan besar bagi Belanda. Namun yang menjadi ganjalan bagi Republik ialah yang mengepalai Uni Indonesia Belanda adalah Ratu Juliana, ratu yang saat itu Ratu Belanda yang saat itu berkuasa ya. Ratu Juliana ini anak dari Ratu Wilhelmina, teman-teman. Wilhelmina itulah yang lama ya, khususnya di era Hindia Belanda sampai dengan jatuhnya Hindia Belanda ke Jepang itu ya, di ratu yang saat itu menjabat adalah Ratu Wilhelmina. Kemudian di Ratu Wilhelmina selesai menjabat ya, dia kalau nggak salah menyerahkan kekuasaannya, mundur gitu ya. Anaknya lah Ratu Juliana yang menjadi pemimpin dari Belanda saat itu. Ya juga ini tentang perjanjian Linggarjati, komentar Bung Karno ya. Betapapun rumitnya masalah-masalah dalam negeri, kebutuhan yang mendesak ia adalah membentuk satu front persaudaraan menghadapi musuh bersama, kolonialisme. Ya. Linggarjati sejauh ini bukan merupakan solusi paling baik, tetapi setelah berbulan-bulan bertengkar, persetujuan ini merupakan satu-satunya pilihan. Wah, nggak ada pilihan lain. Aku bahkan kemarin sempat baca-baca bukunya Bung Karno. Bung Karno dan Syahrir saat itu cukup bersih tegang ya teman-teman, tentang perundingan Linggarjati. Ya. Akhirnya oke, nggak ada pilihan lain, kita terima aja lah perjanjian Linggarjati ini. Meski delegasi kami tidak bergembira dengan hasil yang dicapai, kami dengan perasaan berat menerimanya. Ya berat, karena saat itu udah nggak ada pilihan lain lagi. Satu-satunya pilihan adalah perjanjian Linggarjati. Kemudian juga tentang pembentukan negara-negara federal. Nah, kalau tadi di perjanjian Linggarjati kita sudah tahu bahwa akan dibentuk negara Indonesia Serikat, ya. Karena itu harus dibentuk dong negara-negara bagian, ya, negara-negara bagian di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian dibentuklah satu komite ya, terdiri dari negara-negara bagian Indonesia. Namanya ini teman-teman ya, Bienkomst for Federal Overlap, teman-teman, BFO ya. Anggotanya negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, negara Pasundan, negara Madura. Ya juga dihadiri daerah otonom ya, Bangka, Banjar, Dayak Besar, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Riau, dan Jawa Tengah. Ya. Ini diadakan awalnya namanya Konferensi Bandung 27 Mei 1948, kemudian Konferensi Bandung ini menjadi dikenal dengan nama WTO. Ini kemudianlah yang menjadi negara-negara bagian ya teman-teman. Jadi di samping Republik Indonesia itu negara bagian sendiri, kemudian ada negara-negara bagian lain, negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, negara Pasundan, Madura, dan seterusnya. Ya, ini negara-negara bagian yang ada di RIS, teman-teman, Republik Indonesia Serikat. Kemudian selanjutnya agresi militer Belanda ke-1 ya. 27 Mei 47 Belanda mengirim nota ultimatum ya, yang isinya sebagai berikut: membentuk pemerintahan darurat, pemerintahan federal sementara secara bersama. Secara bersama maksudnya Indonesia dan Belanda. Kemudian membentuk juga Dewan Urusan Luar Negeri ya, teman-teman. Dewan Urusan Luar Negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan ekspor, impor, dan devisa. Juga kemudian dibentuk pasukan keamanan bersama, keamanan dan ketertiban bersama. Ya, ini gabungan dari tentara kita dan mungkin tentara Belanda, teman-teman. Poin keempat, ini tidak disetujui oleh Indonesia ya, oleh kabinet yang saat itu berkuasa ya, kabinet Syahrir ketiga dan juga kabinet Amir Syarifuddin. Jadi setelah Syahrir berhenti jadi Perdana Menteri, Amir Syarifuddin menjadi Perdana Menteri. Amir Syarifuddin juga kayaknya memimpin 3 kabinet, teman-teman. Agresi militer Belanda pertama, ya, ini baru kita masuk ke detail peristiwanya ya.
atau polisional aksi yang pertama, aksi polisional teman-teman ya, dilakukan Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 malam, teman-teman. Di Jawa, Belanda menguasai pelabuhan-pelabuhan ya, kota-kota pelabuhan seperti Jawa, Semarang, Surabaya itu dikuasai Belanda. Daerah-daerah lain juga di sekitar itu dikuasai juga oleh Belanda. Jawa, Bandung, Madura dan sebagainya. Di Sumatera dia menguasai perkebunan di Medan ya. Instalasi minyak, nah ini yang penting juga nih, instalasi minyak dan batu bara di Palembang dan Padang. Itu tentang polisional aksi atau agresi militer Belanda pertama. Kenapa pertama? Karena ada kedua. Ya, walaupun biasanya peristiwa sejarah kalau ada satu dan ada dua, biasanya yang kedua itu lebih seru, teman-teman. Gitu kan ya. Perang Dunia I nggak seseru Perang Dunia Kedua. Demikian juga ini. Agresi militer Belanda I nggak akan seseru dari agresi militer Belanda kedua. Kita akan lihat nanti agresi militer Belanda kedua, tapi sebelum itu kita perhatikan komentar dari Bung Karno tentang agresi militer Belanda pertama. Mereka menamakannya dengan istilah manis, ya, aksi polisional. Ya. Mungkin kalau sekarang ya disetarakan ya, dicari padanannya dengan istilah kita sekarang, mungkin aku kira padanannya itu adalah penggerbekan, ya, istilah padanannya ya, penggerbekan. Mungkin ya aku bisa salah menangkap ini, tapi menurutku istilah yang pas padanannya sekarang itu ya penggerbekan. Tugas polisi adalah memelihara keamanan, melawan penjahat, menangkap pencuri ya. Ya, tugas polisi itu ya memelihara keamanan, bukan di bidang pertahanan. Namun menembakkan peluru, bom, dinamit, menggunakan senjata modern, mortir, meriam terhadap suatu bangsa baru dan tidak mempunyai kekuatan senjata bukan tindakan kepolisian. Ini adalah perang. Ya. Sebuah perang yang mati-matian. Belanda menamakannya aksi polisional karena mereka beralasan peperangan ini tidak untuk menghantam republik, melainkan untuk, nah ini perhatikan, menangkap sejumlah orang yang bersalah. Ya. Penggerebekan kan ini namanya. Tapi masa iya penggerebekan pakai peluru tajam gitu, pakai mortir, pakai meriam, pakai pesawat-pesawat? Nggak mungkin banget kan teman-teman. Ini makanya Bung Karno mengatakan ini perang besar-besaran, bukan sekedar aksi polisional, teman-teman. Nah kemudian tentang aksi polisional pertama ini diketahui dunia internasional ya. India dan Australia tanggal 30 Juli 1947 meminta agar masalah Indonesia dibahas dalam sidang DKPBB ya, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1 Agustus 47 DKPBB memerintahkan mengeluarkan semacam resolusi gitu ya untuk menghentikan permusuhan ya. Itu dikeluarkan 1 Agustus, mulai berlakunya sejak tanggal 4 Agustus 47. 25 Agustus 47 atas usul Amerika Serikat, maka PBB berniat membentuk yang namanya ini nih, Committee of Good Office atau Komite Jasa-Jasa Baik, teman-teman. Dikenal juga dengan nama KTN, Komisi 3 Negara ya. Jadi Indonesia di dalam KTN itu kan Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat ya. Indonesia menunjuk Australia, Richard Kirby ya dari Australia. Kemudian Belanda menunjuk Belgia ya, Paul van Zielen. Sementara Amerika Serikat saat itu wakilnya adalah Dr. Frank Graham, teman-teman. Nah, KTN ini fungsinya sebagai apa sih ya? Kerjanya ngapain sih dia? Nah, KTN ini kurang lebih adalah semacam wakil ya, perpanjangan tangan dari DKPBB di Indonesia saat itu. KTN ini juga kemudian nanti dia membuat laporan-laporan. Ya, laporan ini kemudian akan dibawakan kepada DKPBB untuk dibahas di sana, teman-teman. Karena nggak mungkin kan cuma mengandalkan laporan dari Belanda, laporan dari Indonesia gitu. Harus ada satu badan yang objektif menilai semua, melaporkan secara objektif peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, itulah KTN ya. Kemudian tahun 48 KTN diganti menjadi UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Ya, jadi KTN dinilai gagal menjalankan tugasnya menghasilkan perdamaian di Indonesia, digantilah menjadi UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Selanjutnya perundingan Renville. Ya. 8 Desember 47 diadakan perundingan Renville, dilakukan di atas kapal USS Renville, saat itu kapal Amerika ini ya, sedang sandar di Tanjung Priok. Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Ini orang Indonesia, teman-teman. Tapi nggak tahu gimana lah, dia akhirnya kok malah jadinya memihak Belanda, gitu, teman-teman. Isi perjanjian Renville adalah
gencatan senjata, oke, perhentian tembak-menembak di sepanjang garis demarkasi Van Mook. Dan nanti kita akan lihat garis demarkasi Van Mook itu apa sih. Ya. Kemudian selanjutnya adalah persetujuan untuk meletakkan senjata dan membuat daerah-daerah kosong militer. Rakyat menilai ini perjanjian ini sangat merugikan, ya. Bahkan PKI Madiun, pemberontakan PKI Madiun juga dilatar belakangi oleh ketidaksetujuan atas perundingan Renville ini. Ya, dinilai merugikan, parlemen kemudian KNIP mengajukan mosi tidak percaya atas kabinet Amir Syarifuddin. 23 Januari 48 Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya sebagai Perdana Menteri kembali kepada Presiden. Nah, ini garis demarkasi Van Mook, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat, ini yang warna orange ini negara Indonesia Timur, yang warna merah itu wilayah kita nih. Ya. Jawa juga nggak semua kan, karena ada negara Pasundan, ada negara Jawa Tengah, negara Madura, teman-teman. Jadi nggak semua wilayah Jawa punya kita. Sumatera pun begitu, teman. Ini yang namanya garis demarkasi Van Mook. Beberapa dokumentasi ya, ini di atas geladak ya, geladak kapal. Teman-teman kalau tahu kapal itu kan ada ada tempat gitu ya di depan, di atas kapal itu. Nah, mereka melakukan perundingan di situ. Ya. Nah, ini ya, kemudian ini beberapa kayaknya kalau nggak salah ini kemarin aku ambil wakil-wakil KTN ya, yang ada di Indonesia bersama dengan kita, pemimpin kita, dan juga dengan Belanda mungkin. Nah, agresi militer Belanda kedua, ini yang lebih seru lagi ini, agresi militer Belanda kedua. 19 Desember 48, Belanda melakukan agresi militer Belanda kedua. Padahal tadi, teman-teman ingat ya, perjanjian Renville, harus ada penghentian tembak-menembak. Ya. Harus ada gencatan senjata. Tapi Belanda langgar itu. Ya. Penyerangan diawali dengan mereka menurunkan pasukan di lapangan terbang Maguwo, Bandara Maguwo. Ya. Jadi setelah lapangan terbang Maguwo dikuasai, ya, ini kan objek vital nih. Mereka kalau perang itu yang diduduki pertama itu ya lapangan terbang, pelabuhan, ya, radio, kantor berita dan sebagainya, teman. Itu daerah-daerah strategis, objek-objek vital yang harus dikuasai lebih dulu kalau dalam pertempuran. Ya, mereka berhasil menurunkan pasukannya di Maguwo. Kemudian akhirnya dengan cepatlah ibu kota Jogja saat itu, ibu kota kita saat itu kan di Jogja ya, dikuasai oleh Belanda. Soekarno-Hatta memutuskan untuk tetap tinggal di Yogyakarta, di ibu kota itu. Mereka tetap tinggal di situ. Konsekuensinya mereka akhirnya ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Sumatera Utara. Nah, untungnya sebelum ditangkap, mereka membuat rencana. Ya, yang pertama bahwa pemerintahan itu diberikan kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara yang saat itu di Bukit Tinggi. Ini yang kemudian kita kenal sebagai PDRI, teman-teman. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Nah, kalau PDRI ini tokoh-tokohnya ditangkap lagi, ya, Mr. Syafruddin Prawira Negara dan kawan-kawannya, maka mereka akan oper pemerintahan itu ke India. Saat itu Mr. A.A. Maramis saat itu ada di India, jadi A.A. Maramis suruh stop tinggal di sana, menetap di sana. Kalau sewaktu-waktu PDRI Bukit Tinggi ini jatuh juga, pemerintahan akan dijalankan dari India, teman-teman. Karena aksi ini, agresi militer Belanda kedua ini, banyak negara yang kemudian menekan Belanda. Ya. 24 Januari 49, DKPBB kembali mengeluarkan resolusi untuk menghentikan pertempuran tembak-menembak dan supaya pemimpin-pemimpin nasional, ya, Soekarno, Hatta, Syahrir, ya, kalau nggak salah Agus Salim juga ikut ditangkap, ya, untuk dikembalikan ke Yogyakarta. Nah, ini foto-foto ya, ini Mr. Syafruddin Prawira Negara, kalau ini Mr. A.A. Maramis, teman-teman. Nah, kita lihat lagi komentar Soekarno tentang agresi militer Belanda kedua. Bulan Desember 48, ya, ini bulan Desember, Belanda menjatuhkan hadiah Natal tepat di atas cerobong asap dapurku. Pukul 5.30 di Minggu pagi, tanggal 19, mereka membom Yogyakarta. Setelah 1 jam melakukan pengeboman diselingi oleh tembakan roket dari pesawat P-51, Belanda menduduki lapangan terbang. Pesawat Spitfire buatan Amerika terbang rendah menghujani jalanan dengan pelurunya. Angkasa di Yogyakarta gelap oleh pesawat terbang. Tak kurang 1.000 pasukan payung menduduki kantor pos dan pemancar radio, serta membakari mobil-mobil tentara Republik Indonesia, yang ibaratnya tinggal kerangka ditawan. Apa sih maksudnya? Tidak kurang 1.000 pasukan payung menduduki kantor pos, pemancar radio, serta membakari mobil-mobil tentara Republik,
Aku nggak lihat tadi titiknya. Tentara Republik yang ibaratnya tinggal kerangka ditawan. Jadi tentara kita ditawan oleh Belanda saat itu. Dan Belanda menjalankan peranan busuknya dengan mengangkut orang-orang Republik ke tempat tawanan dalam gerbong-gerbong yang tertutup rapat. Jadi pakai kereta, tapi gerbongnya itu ditutup rapat, ya, nggak ada udara masuk, ya. Sehingga setiba di tempat tujuan mereka tidak bernyawa lagi, ya. Jadi membunuh secara nggak langsung, yaitu membunuh, ya teman-teman. Ditaruh di kereta, gerbong kereta yang mungkin berdesak-desakan, terus nggak ada udara, yaitu membunuh namanya, ya. Menjelang tengah hari mereka berhasil menduduki kota Yogyakarta. Nah kemudian kalau kita lihat Soekarno-Hatta tinggal di ibu kota, tinggal di istana yang di Jogja itu, teman-teman, ya. Jenderal Sudirman sebelum mereka ditangkap oleh Belanda, Soekarno-Hatta ditangkap Belanda, Jenderal Sudirman datang nih ke istana, pamit kepada Bung Karno. Jenderal Sudirman memutuskan untuk menyingkir dari kota dan bergerilya. Saat itu Jenderal Sudirman dalam kondisi sakit, ya, dia habis operasi paru-parunya tinggal 1, teman-teman. Ya, selama bergerilya dia didampingi oleh ajudan-ajudannya yang sangat setia, Kapten Suparjo Rustam, Kapten Cokropranolo. Nah, Kapten Cokropranolo ini kemudian hari dia menjadi gubernur Jakarta. Juga dokter pribadinya, ya, karena dia sakit saat itu, dokter pribadinya adalah Dokter Suwondo. Karena dalam kondisi sakit dia harus ditandu, ya, dia harus ditandu selama memimpin perang gerilya tersebut, ya. Jenderal Sudirman bersama dengan pasukannya masuk ke hutan dari Jogja sampai Kediri, kira-kira, teman-teman. Kediri ini di Jawa Timur, jaraknya sangat jauh saat itu. Jaraknya kurang lebih 1000 kilo selama kurang lebih 6 bulan, ya, Desember 48 sampai Juni 49. Nah, di tengah-tengah perang gerilya tersebut, ya, Belanda lagi-lagi tidak menjalankan resolusi DKPBB itu, ya, resolusi untuk menghentikan tembak-menembak dan mengembalikan pemimpin-pemimpin nasional, ya. Belanda mengklaim bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada, udah nggak ada. Pemimpin-pemimpinnya sudah ditangkap. Yang saat ini bergerak, yang saat ini berjuang adalah cuma semacam pengacau, gitu, teman-teman. Kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono IX melihat bahwa, oh, ini kayaknya kebangetan, ini kita mesti kasih pelajaran. Masa iya negara Indonesia dibilang sudah bubar? Kita mesti atur satu pertempuran yang membuktikan kepada dunia bahwa nih Indonesia masih ada. KTN saat itu kan ada di Jogja. Mereka masih di sana, mereka masih mengamati. Kita harus membuktikan bahwa Indonesia masih ada. Kita masih bisa memberikan pertempuran. Pemimpin-pemimpinnya memang boleh ditangkap, tapi tentara kita masih ada, gitu loh. Ya, yang siap untuk membela negara kita, mempertahankan Indonesia. Ya, kemudian Sri Sultan menyurati Jenderal Sudirman. Sudirman mengatakan, nggak mungkin kan dia yang memimpin serangan ini. Berkoordinasilah dengan pemimpin di militer di Jogja, yaitu Letkol Soeharto. Pak Harto waktu masih pangkatnya masih Letkol, teman-teman. Ya, kemudian tanggal 1 Maret 49 jalankanlah penyerangan besar-besaran. Jadi setelah sirene tanda jam malam selesai, ya, pergantian piket kira-kira gitu, ya. Tentara kita menyerbu markas-markas Belanda di Jogja, ya. Penyerangan besar-besaran ke segala penjuru dipimpin oleh Letkol Soeharto. Belanda kemudian mundur, kita berhasil menguasai Jogja selama 6 jam. Teman-teman. Cuma 6 jam, tapi setidaknya 6 jam ini membuktikan bahwa Indonesia masih ada, gitu loh. Tentara kita masih ada, masih mampu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan kita, teman-teman. Ya. Nah, ini beberapa film yang mungkin menarik, ya, untuk kalau kita tonton. Kalau teman-teman mau nonton tentang gerilya Jenderal Sudirman, nonton film ini, Jenderal Sudirman 2015. Pertemuan kemarin aku juga sempat sharing tentang film ini. Nah, film kedua ini Laskar Pemimpi, ya. Ini film fiksi sih, ya. Fiksi sejarah, ya. Komedi lagi, ya. Jadi film ini asik sebenarnya. Mengisahkan perjuangan Laskar Panjen, ya. Ini mungkin nama buatan aja gitu, ya, untuk mempertahankan kemerdekaan RI. Nah, di akhir film ini ada digambarkan tentang serangan umum 1 Maret 49. Ya. Atau ini juga, kalau ini film zaman dulu, teman-teman, tahun 79. Judulnya Janur Kuning. Ya, kenapa namanya Janur Kuning? Bukan janur kuning yang orang nikah gitu, teman-teman. Tapi saat itu, serangan umum 1 Maret 49, kan dari tentara berbagai macam penjuru, ya. Supaya mereka saling kenal,
di lengan kanannya ini dikasih janur kuning. Ya. Janur kuning dikasih di sini. Ya. Ya, bukan janur kuning yang tiang gitu, janur kuning satu helai aja gitu ya, daun kelapa yang kuning gitu, diikatkan di lengannya sehingga itu menjadi pertanda bahwa ini loh tentara Republik Indonesia yang berjuang di serangan umum 1 Maret 49. Beberapa foto teman-teman ini Kapten Cokro Pranolo atau panggilannya Noli ya teman-teman. Kapten Noli waktu sudah jadi gubernur Jakarta. Kalau ini Sri Sultan Hamengkubuwono IX ya, waktu masih muda di dalam pakaian militer. Nah kalau ini Jenderal Belanda nih, Jenderal Spoor ya, Tim Spoor ya kalau nggak salah ya namanya. Dia yang bertanggung jawab atas apa namanya agresi militer Belanda 1 dan 2 teman-teman. Dia juga yang mengejar-ngejar gitu ya, supaya gimana caranya pokoknya Sudirman mesti ketangkep, itu dia yang bertanggung jawab teman-teman. Jenderal Spoor namanya. Nah ini foto yang cukup terkenal ya, Jenderal Sudirman ditandu. Kalau foto yang lain-lain biasanya nggak terlalu kelihatan muka Jenderal Sudirman. Kalau ini kelihatan ya, muka Jenderal Sudirman yang saat itu ditandu teman-teman. Nah sebagai peringatan dibangunlah satu monumen di Jogja, namanya Monumen Serangan Umum 1 Maret 49 teman-teman. Ini monumennya. Kemudian kita masuk ke perundingan selanjutnya, perundingan Rumroyen, 14 April 49 atas inisiasi dari UNCI ya. Ingat ya tadi ya. KTN dibubarkan kan tahun 48 diganti menjadi UNCI namanya. Atas inisiasi dari UNCI diadakanlah, bukan UNCI kali ya, UNCI kali ya, tapi ya supaya gampang kita bilang UNCI aja teman-teman. Diadakan satu perundingan di Jakarta, dipimpin oleh Merle Cochrane dari KTN, diwakili oleh Indonesia diwakili oleh Mr. Muhammad Rum, Indonesia diwakili oleh Mr. Rum, kemudian Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Itu makanya perundingan ini diberi nama perundingan Rumroyen. Jadi antara Mr. Muhammad Rum Indonesia dan Van Rooyen Belanda, teman-teman. Mereka berunding, 7 Mei 49 tercapai kesepakatan bahwa oke, Indonesia menghentikan perang gerilya dan kita akan ikut dalam konferensi meja bundar. Jadi tentang KMB itu udah mulai dibicarakan di sini, teman-teman. Kemudian Belanda akhirnya oke lah kita menyetujui pemerintah yang kita tawan, kita asingkan ke Sumatera Utara, dikembalikan lagi ke Yogyakarta. Nah, kembalinya pemerintah Indonesia ya Soekarno-Hatta ke Yogyakarta itu dikenal sebagai peristiwa Yogya kembali, teman-teman. 29 Juni 49 tentara Belanda ditarik keluar dan meninggalkan Yogyakarta. Tentara Belanda ditarik keluar meninggalkan Yogyakarta. Kemudian TNI masuk ke kota Yogyakarta. Soekarno-Hatta kembali ke Yogyakarta 6 Juli 49. 10 Julinya Jenderal Sudirman dan pasukannya tiba di Yogyakarta. Kurang lebih perjuangan Jenderal Sudirman 6-7 bulan itu ya. Kemudian di tanggal yang sama, 10 Juli diadakan semacam apel gitu, apel besar di Jogja, dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara, didampingi Jenderal Sudirman. Diikuti juga oleh tokoh-tokoh yang baru dari pengasingan. Terakhir 15 Juli 49, Syafruddin Prawira Negara ini kan pemimpin PDRI ya. 15 Juli 49 diadakan semacam sidang begitu. Di sidang itulah Syafruddin Prawira Negara menyerahkan mandatnya sebagai pemimpin PDRI. Jadi setelah itu ya pemerintahan kembali berjalan normal, teman-teman. Beberapa foto ya, ini foto terakhir Jenderal Sudirman, beberapa foto terakhir sebelum dia meninggalkan perang gerilyanya, medan gerilyanya. Ini Jenderal Sudirman, kalau ini Pak Harto nih teman-teman. Ya. Pak Harto waktu masih letkol, ya, dia ikut menjemput Jenderal Sudirman di tempat gerilyanya. Ini juga salah satu foto terakhir Jenderal Sudirman, ini juga Pak Harto. Nah ini setelah mereka kembali ke Jogja, ya saat itu mereka mau apel, foto ini diambil saat itu, dan setelah itu Sudirman kembali bertemu dengan Bung Karno, ya mereka berpelukan. Ini di foto juga. Jadi ini setelah kembalinya mereka ke Yogyakarta. Dibuat juga monumen untuk memperingati kembali Yogya kembali, namanya Monjali, teman-teman. Monumen Jogja kembali. Tulisannya Jogja, tapi bacanya kan Yogya. Ya. Monjali di Jogja juga, teman-teman. Konferensi Inter-Indonesia, dikit lagi materi kita, teman-teman. Bulan Juli Agustus 49 diadakan konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta. Ya, isi perjanjiannya yang pertama,
Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat ya, RIS ya, berdasarkan ini demokrasi dan federalisme ya, bukan kesatuan tapi negara federal ya, negara serikat teman-teman. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden. Nah, kita tahu nanti presiden RIS adalah Soekarno, teman-teman. Dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. RIS kemudian akan menerima penyerahan kedaulatan baik dari RI, ya RI maksudnya di sini adalah negara bagian di dalam RIS itu, dan menerima pengakuan kedaulatan dari Belanda. Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional dan presiden RIS adalah panglima tertinggi angkatan perang. Ya ini samalah sekarang juga presiden adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata gitu teman-teman. Pembentukan angkatan perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri. Jadi Belanda nggak boleh ikut campur, nggak boleh campur tangan. Ini urusan kita sendiri. Pada konferensi inter-Indonesia juga dibahas tentang pembentukan panitia nasional ya. Ini untuk menjaga keamanan ketertiban ya. Panitia nasional ini terdiri dari wakil-wakil RI dan juga BFO. Ya. BFO tadi itu negara-negara bagian teman-teman ya. Negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Madura, negara Sunda Kecil, dan sebagainya, teman-teman. Nah, terakhir banget pengakuan kedaulatan 1949, ya. KMB, ya, Konferensi Meja Bundar, dibuka di Den Haag tanggal 23 Agustus 49. Delegasi Indonesia itu Muhammad Hatta. Oh ya, ini by the way, ini PowerPoint ini aku ambil dari materiku yang kemarin. Jadi teman-teman yang kemarin udah sempat ikut, kita review lagi materinya ya. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta dan ada beberapa nama lain yang mengikuti mendampingi Hatta di dalam KMB itu ya. Yang terkenal ya Mr. Rum tadi kita udah bahas ya. Mr. Supomo, Dr. Leimena, Ali Sastro ini kan juga kemudian jadi Perdana Menteri ya. Begitu juga dengan Sukiman dan Juanda. Delegasi BFO Sultan Hamid II, delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Maarseven. Kemudian dari Unci adalah Critchley, teman-teman. Ada dua hambatan di dalam KMB itu. Yang pertama, tentang Uni Indonesia Belanda. Indonesia cuma mau supaya Uni Indonesia Belanda ini satu lembaga organisasi ya, kerjasama biasa aja gitu. Seperti ya ASEAN gitu ya. Itu kan cuma lembaga biasa, organisasi biasa aja teman-teman ya. Bukan organisasi yang permanen. Permanen dalam arti Indonesia mau mengakhiri dengan Belanda kapan aja ya bisa aja gitu teman-teman. Bukan satu organisasi yang permanen yang terus-menerus ya. Sedangkan Belanda menghendaki ini organisasi yang permanen, Uni Indonesia Belanda ini. Kemudian juga terkait dengan utang Belanda, ya Indonesia ya cuma mau membayar hutang Belanda ya. Belanda meminta supaya utangnya itu dibayarkan. Indonesia cuma mau membayar utang Belanda sampai dengan kedatangan Jepang. Jadi tahun berapa itu? 1811 sampai 1816 kan Inggris. Berarti 1816 sampai 1942 Indonesia cuma mau membayari sampai itu. Ya. Tapi Belanda maunya supaya dibayarkan sampai penyerahan kedaulatan. Jadi 1816 sampai dengan 1949 teman-teman. Hutang-hutang Hindia Belanda yang harus dibayarkan oleh Indonesia. Jadi dua hal itu yang menjadi hambatan dalam KMB, teman-teman. 2 November 49 KMB diakhiri ya, keputusan KMB yang pertama Belanda mengakui RIS ya. Perhatikan lagi RIS ya, bukan NKRI ya. Saat itu bentuk negara kita serikat. Walaupun later 1950 kita kembali lagi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang diakui itu RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Persoalan Irian Barat dibahas setahun kemudian, walaupun kita tahu ini nggak dilakukan juga oleh Belanda ya, sehingga bahkan bertahun-tahun setelah itu kita mesti mengadakan operasi militer lagi. Uni Indonesia Belanda dibentuk juga. RIS kemudian membayari hutang Belanda sampai dengan pengakuan kedaulatan. Jadi kita ngikutin aja maunya Belanda gimana. Kira-kira 4,3 miliar gulden. Walaupun kemudian yang poin ini kita akhirnya membatalkan juga, teman-teman. RIS kemudian mengembalikan hak milik Belanda dan memberi izin pendirian perusahaan baru. Ya. Nah, rombongan Indonesia yang dari Belanda itu ya, Hatta, kemudian Mr. Supomo, Dr. Leimena, dan kawan-kawan tiba di Indonesia pada 14 November 1949. Ya, kemudian hasil dari KMB, hasil perjanjian itu diterima oleh KNIP tanggal 6 Desember 49,
14 Desember 49 diadakan rapat untuk merumuskan konstitusi RIS, ya. Ya iyalah ya. Kita kan sebelumnya pakai UUD 45. UUD 45 itu bentuknya adalah negara kesatuan. Kita mau ganti negaranya menjadi negara serikat, otomatis konstitusinya mesti diganti sehingga dibentuklah konstitusi RIS, teman-teman. 16 Desember 49 Soekarno terpilih menjadi presiden RIS, ya. 17 Desember 49 dilantik. 20 Desember 49 Kabinet Hatta dilantik, 27 Desember 49 Mr. Asaat dilantik menjadi Presiden RI, menggantikan Soekarno. Oh iya dong. Soekarno kan sebelumnya Presiden RI berdasarkan sidang PPKI 18 Agustus. Soekarno terpilih menjadi Presiden RIS. Posisi Presiden RI ini harus digantikan oleh seseorang dong. Maka dari itu Mr. Asaat lah yang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian dilantik gitu ya. 27 Desember inilah baru yang namanya penyerahan atau pengakuan kedaulatan RIS, ya. Dilakukan di 2 tempat, di Indonesia dan di Belanda. Ya, di Indonesia itu di Jakarta, Belanda ya di Den Haag mungkin ya. Delegasi RIS yang ke Belanda dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Belanda diwakili oleh Ratu Julian. Ratunya langsung yang menandatangani penyerahan kedaulatan ini. Nah, di Indonesia RIS diwakili oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan Belanda diwakili oleh HVK Luving. Ya. Di bukunya Hatta itu teman-teman, kalau teman-teman baca biografinya Hatta, jadi setelah dia cerita itu ya, setelah ditandatangani di Jakarta, orang-orang Belanda itu langsung diantar ke Kemayoran. Di Kemayoran udah ada pesawat yang menunggu mereka untuk bawa mereka kembali ke Belanda. Ya. Nah, itu teman-teman tentang penyerahan kedaulatan kita. Materinya sampai di sini. Ini beberapa daftar pustaka ya. Aku ambil paling banyak itu di sini teman-teman. Ini buku sejarah kalian sih harusnya ya. Buku sejarah SMA kelas 11 semester 2. Terbitannya Kemendikbud. Teman-teman kalau mau akses itu bisa akses secara gratis di webnya Kemendikbud. Itu teman-teman kelas kita kali ini. Teman-teman bisa isi ulasan bersinar ya untuk membantu aku supaya bisa lebih baik lagi ke depannya, dan teman-teman yang mau traktir bersinar juga boleh. Kita masuk tanya jawab, masih ada beberapa waktu teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan boleh. Boleh di chat atau langsung ngomong on mic juga nggak apa-apa. Aku izin minum. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan? Izin live? Oke, sama-sama. Kuis nggak ada. Ini materi aja sama tanya jawab. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ultimatum itu definisinya seperti apa? Oke, ultimatum itu mungkin aku tadi kebanyakan pakai istilah teknis gitu ya teman-teman ya. Ultimatum itu semacam peringatan gitu ya, tapi disertai ancaman juga yang kalau peringatan itu nggak dilakukan ada ancamannya. Kalau tadi Surabaya, contohnya ultimatum itu ada ultimatumnya, isinya adalah kalian serahkan senjata kalian semua. Kalau nggak kita akan gempur. Nah itu ultimatum. Jadi semacam peringatan, tapi disertai juga dengan semacam ancaman. Iya, oke, sama-sama. Sampai ketemu lagi ya, teman-teman, kalau yang mau live. Yang masih mau tanya juga boleh, teman-teman. Masih ada mungkin sekitar 15 menit. Ada lagi? Kalau nggak ada, sebelum kita tutup, mungkin kita boleh foto bersama dulu, teman-teman.